semua, selamat datang di podcast Edu kita. Nah, saya Fet akan menuntun uh, pembahasan kita kali ini. Nah, pembahasan kita kali ini adalah pengembangan kurikulum, yang dimana katanya kurikulum adalah fondasi pendidikan. Nah, saya sudah bersama 4 narasumber kita kali ini. Mari perkenalan. Hai, saya Sahara yang aktif di tim pengembangan kurikulum sekolah. Dan saya Meliana sebagai koordinator di pengembangan kurikulum sekolah. Hai, saya Sinyana, peneliti di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan. Hai, saya Nadia, orang tua siswa yang aktif di komunitas pendidikan anak. Nah, oke. Langsung saya, menurut kalian gimana sih proses pengembangan kurikulum yang ideal? Kalau saya, sisi sekolah pengembangan kurikulum itu harus diawali dengan evaluasi dulu. Nah, kita lihat apa berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dari kurikulum lama sambil menyesuaikan sama kebutuhan di daerah siswa. Benar, di sekolah saya guru-guru biasanya kumpul buat diskusi bareng. Dari situ muncul ide-ide baru supaya pembelajaran lebih nyaman atau nyambung sama kondisi murid. Nah, kalau menurut kalian? Kalau dilihat dari sisi akademik, proses itu sebaiknya melibatkan semua pihak, bukan cuma guru dan kepala sekolah, tapi juga siswa dan orang tua, karena mereka semua bagian dari ekosistem pendidikan. Sebagai orang tua, saya setuju kadang kurikulum terasa jauh dari kehidupan anak. Jadi perlu ada ruang ngobrol antara pihak sekolah dan orang tua agar sejalan. Wow, menarik banget ya. Tapi pasti ada tantangannya. Nah, kira-kira apa saja sih tantangan yang sering muncul? Yang paling sering saya rasakan itu pelatihan guru yang belum merata. Banyak guru masih bingung cara menerapkan kurikulum baru dengan metode yang efektif. Iya, dan di sekolah masalah waktu sama sumber daya juga sering jadi kendala. Kadang ide sudah bagus, tetapi agak sempat dijalankan karena beban guru sangat padat. Kalau dilihat dari segi kebijakan, pergantian kurikulum yang terlalu cepat juga bikin adaptasi di lapangan jadi susah. Akhirnya guru sering merasa belum siap. Dari sisi orang tua, kami kadang bingung kenapa kurikulum sering berubah, jadi sulit bagi kami untuk mendampingi dan membantu anak belajar di rumah. Jadi perlu ada sosialisasi agar orang tua paham dengan kurikulum tersebut. Wow, setuju. Nah, kalau berbicara tentang solusi, menurut kalian apa langkah paling realistis biar pengembangan kurikulum bisa berjalan lebih baik? Bagaimana saudara Mel? Nah, menurut saya harus ada kerjasama kuat antara guru, sekolah, dan pemerintah. Pengembangan bukan cuma hanya di atas kertas, tetapi juga ada dukungan nyata. Contohnya kayak dana dan waktu pelaksanaannya. Begitu. Nah, pelatihan guru juga harus berkelanjutan, bukan cuma sekali peluncuran kurikulum baru. Guru butuh pendampingan terus supaya bisa beradaptasi. Nah, kalau solusi dari saya itu, kebijakan kurikulum sebaiknya berbasis riset dan data lapangan. Jadi keputusan yang diambil bukan sekedar tren, tapi berdasarkan kebutuhan nyata siswa. Menurut saya, kalau orang tua paham dengan kurikulum, akan lebih mudah bagi kami untuk mendampingi anak belajar di rumah. Nah, oke. Pertanyaan terakhir nih. Harapan teman-teman buat masa depan pengembangan kurikulum di Indonesia bagaimana? Semoga kurikulum makin fleksibel dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid, bukan cuma teori. Nah, kalau dari saya berharap sistemnya berkelanjutan dan berbasis riset yang kuat. Bagaimana dengan teman-teman? Sebagai orang tua, saya juga mau kurikulum tidak hanya fokus pada nilai, tetapi juga fokus pada karakter dan kebahagiaan anak. Kurikulum yang didukung penuh oleh semua pihak, terutama buat guru, jadi pelaksanaan utama di lapangan. Wow, keren banget ya pendapatnya. Beri aplaus dulu.
Nah, terima kasih banyak buat saudari Sarah, saudari Meli, saudari Delia, saudari Ismi yang telah membagi instingnya hari ini. Nah, dan buat kamu yang lagi dengerin obrolan kita, semoga obrolan tentang pendidikan kurikulum ini bisa jadi inspirasi buat terus dukung pendidikan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode podcast kita selanjutnya. Bye.